bahwa akan diberi gelar, karena memang sifatnya spontan. Dan beliau-beliau itu ada dua orang di sini yang akan kita beri gelar malam ini, dan itu adalah Kiai Haji Gus Nur dan satu lagi Bapak Haji Herman Nawas. Nah, ini bukan mau ambil muka, bukan hanya sekedar memberikan gelar, tapi memang melihat lacik tangan. Assalamualaikum, kekuatan dakwah, girohnya, semangatnya, dan ini tidak kita puji-pujikan sebelumnya, tapi memang spontan malam ini. Jadi memang kita berbeda dengan pemberian gelar yang sifatnya mungkin mencari prestasi, mencari jabatan, tapi ini adalah mencari ridha Allah. Jadi memang spontan dan akan kita berikan kepada beliau berdua. Lai setuju ibu-ibu apa-apa, seluruh hadirin. Takbir. Nah, ini adalah cara mudah dalam Islam, tidak perlu memotong kerbau dan segala macam. Tetapi ini adalah gelar yang akan diberikan untuk menuju akhirat, mendapatkan jannah, mendapatkan surga, karena membantu Islam, membela Islam, aksi bela Islam. Takbir. Pertama, saya minta Kiai Haji Gus Nur berdiri di depan. Sini aja, Kop. Kemari. Kemudian Bapak Haji Herman Nawas di sini boleh juga, untuk berdiri di depan menghadap ke jemaah, dan akan diserahkan oleh Sekjen MTKAM Bapak Al-Khaidir Khatib Melano. Pertama kepada Kiai Haji Gus Nur, gelarnya Tuanku Sri Rajo Baga Kebenaran. Jadi baga dalam arti kata berani, bukan baga sembarang baga, tapi baga untuk memperbaiki keadaan. Baga ya, kebenaran. Nah, jadi memang basuluh matuari baga langgang mato orang banyak. Saciok bayam sadanciang babasi. Jadi awak mencari beliau kebenarannya luar biasa, dan ini memang dibutuhkan oleh umat sebagai penyuluh. Maka sebagai lembaga adat dalam memberikan pituah, tentu kita punya kisi-kisi yang dilindungi oleh hukum secara pemerintahan, secara negara, pasal 18 ayat 2. Jadi kepada Kiai Haji Gus Nur kita berikan Tuanku Sri Rajo Baga Kebenaran. Mohon dihafal nanti Pak. Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Silakan Pak Sekjen. Takbir. Satu lagi, yang Pak Herman mana? Coba sini. Baik, sedikit lagi kepada Bapak Haji Herman Nawas yang begitu bersemangat, dan kita lihat kiprah beliau beberapa tahun belakangan ini dengan adanya zona pendidikan, kemudian membantu setiap dakwah yang hadir di sini dengan berbagai macam bantuan beliau, baik moral maupun material. Maka kehadiran Kiai Haji Gus Nur pada malam ini juga adalah berkat kegigihan beliau berkomunikasi untuk bisa hadir, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah rahimakumullah bisa menyaksikan Kiai Haji Gus Nur bersama Bapak Haji Herman Nawas di depan kita pada malam ini menerima penghargaan gelar kehormatan. Takbir. Pada Bapak Herman Nawas kita beri gelar Datuk Sri Mangkuto Alam. Jadi Mangkuto Alam ini adalah mahkota alam yang menjadikan beliau ini orang yang memberikan pencerahan dan penerangan kepada alam dengan dakwah. Beliau mempunyai fasilitas, beliau memberikan bantuan sehingga menjadi mahkota bagi kita semuanya. Nagari Bapaga Undang, kampung halaman Bapaga Adat, Jorong Jodusun Bapaga Bue, Tiok Suku Banantuo Adat Limbago orang Bapangulu. Tasabui pituahnya nan barek samo dipikuan nan ringan samo dijinjang, kabuki samo mendaki, kalurah samo menurun. Tasindorong jajak menurun, tatuk jajak mendaki. Sarak jo ada tasusun, bumi sanang padi menjadi. Jadi beliau secara adat banyak sekali kiprahnya. Jadi insya Allah tidak memberikan kesan ria, tetapi
motivasi semangat kepada beliau untuk tetap sampai Allah memberikan jannah kepada beliau-beliau berdua dan kita semua di sini juga ya. Amin. Amin. Jadi Pak Herman kita berikan gelar Datuk Sri Mangkuto Alam dan akan diserahkan oleh Ustadz Ibnu Akil sebagai Ketua Pagar Nagari. Mohon diingat. Pada gelar ini sebagai doa mudah-mudahan betul-betul jadi mahkota alam di dunia dan di akhirat. Amin. Setuju semua memberikan gelar kepada beliau? Mau memanggil beliau Datuk Sri Mangkuto Alam? Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih Pak Herman. Ya. Baik saudaraku, saya tidak mau komentar apa-apa. Terima kasih gelarnya. Ini amanah yang sangat berat. Doakan saya mudah-mudahan bisa membawa amanah ini sampai akhir hayat saya. Di balik amanah ini ada beban. Berarti saya nggak boleh jadi orang munafik sampai kapanpun. Saya nggak boleh jadi penjilat sampai kapanpun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan semoga paspor Ustaz Gusnur segera diberikan ke beliau dan itu hak beliau. Kita doakan Ustaz Gusnur dijaga, Allah yang akan menjaga. Amin dan amin. Mari kita bacakan Al-Fatihah. Beliau tetap semangat, tetap bagak, tetap berani untuk menyatakan kebenaran itu sebagaimana ditulis dalam Al-Quran. Mari kita bacakan Al-Fatihah buat beliau. Insya Allah dalam waktu dekat paspornya sudah ada di tangan Bapak, Pak. Kemudian beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Fatihah. Terima kasih Pak Irfanda, Pak Fadil. Terima kasih Pak. Baik, mudah-mudahan ini akan membawa pencerahan dan kejayaan Islam dan kita akan menggulirkan di seluruh provinsi di Indonesia ini di mana ada orang Minang di rantau ataupun di ranah untuk betul-betul menjaga NKRI karena founding fathers di negara kita ini 75% adalah orang Minang. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya nggak mau golput lagi karena 7 kali ganti presiden saya sudah golput. Nah dan sekarang ini imanku yang manggil. Kalau sampai saya golput sekarang ini, kayaknya berat hisabku besok di hadapan Allah ini. Karena kalau yang sekarang ini sampai tidak ganti, bukan hanya harga diri bangsamu tergadai, bukan hanya kedaulatan negaramu yang tercabik-cabik, tapi juga akidah anak cucumu kelak akan rusak nggak karu-karuan. Agamamu akan terancam. Ada Islam Nusantara, ada Syiah, ada sekuler, ada liberal sekarang ini. Ada yang aneh-aneh sekarang ini. Makanya imanku memanggil bismillah. Saya nggak akan golput. Hari ini saya akan milih. Dan Anda jangan golput. Walaupun kotak suaranya dari kardus, nggak apa-apa. Sudah, biar Allah nanti yang memutuskan. Saya ngomong
rezim ini curang. Kemarin, sekarang, dan akan datang. Curang. KPU-nya curang. Loh, silahkan tangkap saya, silahkan sidang saya, tapi sebelum ditangkap saya, temukan saya dengan rezimnya, temukan dengan KPU-nya, ayo mubahalah dengan saya. Mubahalah itu bagian dari hukum Islam. Saya bawa anak istri saya, bawa anak istrimu, bawa cucumu, bawa semuanya, baru mubahalah. Kalau yang saya omongkan fitnah, kalau yang saya omongkan salah, 7 turunan, bapak, kakek, nenek, buyut, mbak, anak, istri, cucu, cicit, semua dilaknat sama Allah. Tapi kalau kamu yang ternyata beneran curang, maka kakek, nenek, mbah, buyut, semua anak, cucumu, istri, semua diazab sama Allah. Ayo kalau berani. Dan ini sudah sering saya utarakan. Ulama saling adu domba macam-macam. Agama Islam dibentur-benturkan. Adzan di gereja, sholawatan di gereja. Bahkan sholawatan di depannya gadis-gadis yang pakai rok mini itu. Ada enggak videonya? Kalau saya jadi dia, Mbak, ayo, saya paham maksudnya. Sholawat itu rahmatan lil alamin. Jangan di masjid saja sholawat. Kalau bisa memang bagus sholawat di tempat-tempat yang kotor. Supaya tempat yang kotor itu menjadi suci. Tapi harus ada kaidah-kaidah. Seandainya saya diundang ke diskotik. Dan saya pernah diundang ke lokalisasi itu. Di Tondo, di Palu sana. Saya pernah juga ceramah di tempat-tempat maksiat. Tapi sebelum saya sholawatan, Mbak, tolong rok mininya ditutup dulu itu pahanya itu. Saya gagal fokus tuh kelihatan celana dalammu itu. Kita mau baca sholawat. Sholawat adalah sesuatu yang agung. Ayo kita hargai, tutup, ambil kain dulu. Baru ditutup itu pahanya tuh. Terus ambil kerudung walaupun seadanya. Minimal sudah menghormati sholawatnya minimal. Sudah siap, Mbak? Sudah. Yuk kita sholawatan. Sholatullah. Saja sholawat itu. Pelacur-pelacur itu. Salamullah. Tiba-tiba. Nangis semua tiba-tiba pelacurnya itu. Kalau sholawat ditempatkan pada tempatnya, dihormati semulia-mulianya, masuk Pak. Coba lihat video yang beredar di YouTube itu. Mana ada pelacur atau ceweknya nangis. Yang ada malah merokok, yang ada malah selfie, malah ngobrol. Ustadznya sholawatan, ini ngobrol ceweknya. Sambil rok minian. Mana? Saya paham maksudnya. Tapi nggak begitu caranya. Saya pernah diundang di ceramah di gereja, pernah. Diundang pendeta, saya pernah. Saya tanya pendetanya, enggak salah ngundang saya. Oh enggak Gus, saya mau dengar Islam dari sudut pandangnya Gus Nur. Siap. Datang saya, 1 jam saya ceramah, 100% akhlaknya Rasulullah yang saya bahas. Kapok mau kapan, salah sendiri ngundang saya. Dia berharap saya ceramahnya itu liberal. Islam sama Kristen itu sama, mungkin gitu maksudnya dia. Enggak, Islam sama Kristen enggak sama. 1 jam ceramah di gereja, saya agung-agungkan Rasulullah. Saya enggak bahas Yesus sama sekali. Sekarang kan enggak, Islam sama Kristen sama, Quran sama Injil sama. Matamu itu sama. Mas, ada enggak sekarang seperti itu? Siapa? Islam Nusantara. Salah satunya.